Gan, kalau belum ganti baju sih? Lah emang mau kemana, Mam? Malam-malam gini pakai baju koko? Kita mau ziarah ke Masjid Al-Alam Marunda, Gan. Masih tertua yang ada di Jakarta. Iya bener, yang katanya tuh si Pitung juga pernah singgah di situ. Bentar deh, emang ziarah malam-malam gitu tuh bisa ya? Lu jangan salah, justru itu semakin malam semakin rame masjidnya. Jadi gue ikut, tapi gue ganti baju dulu ya. Ya udah. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. ini bersama abang siapa? Saya adalah salah satu pengurus Masjid Aulia Alam Marunda yang ada di Marunda ini. Perkenalkan nama saya Humam Alim dan ini partner saya. Gania Rifki, kita berdua dari Rumah Ma'aji, Rumah Pengetahuan dan Budaya. Kita di sini mau bertanya seputar tentang Masjid Al-Alam Marunda. Insya Allah, sepengetahuan saya, insya Allah saya akan jawab pertanyaan adik sekalian. Kita mau nanya nih bang, gimana sih awal mula terbentuknya Masjid Al-Alam Marunda ini bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Husnadi, salah satu pengurus Masjid Aulia Alam Marunda. Didirikan sekitar abad ke-16 oleh para aulia yang diceritakan oleh orang-orang tua kita seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang di bawah abad 16, nanti lebih tua masjid yang lain seperti itu. Jadi salah satu masjid yang tertua di Jakarta seperti itu. Salah satu, mungkin ada lagi yang tertua seperti itu. Tapi termasuk salah satu yang tertua. Salah satu yang tertua di Jakarta ini seperti itu. Oh baik, ya ini kan menurut informasi yang kita berdua dapat nih Bang, katanya di sini itu pembangunan masjidnya masyarakat tidak mengetahui ya? Ya betul, bahwa masjid ini didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia. Itu aja yang diceritakan orang-orang tua kita. Jadi jangankan walinya yang diketahui oleh masyarakat, sedangkan masjidnya aja pada waktu itu hanya diketahui setelah malam itu, pagi harinya diketahui masjid ini sudah ada di Marunda ini. Jadi ada juga versi yang mengatakan bahwa masjid ini didirikan oleh Pangeran Fatahillah dan yaitu Adipati Bahurekso pada saat beliau akan menyerang kota yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa pada abad ke-16 seperti itu. Ada juga yang berpendapat seperti itu, tapi kita pengurus Masjid Al-Alam Marunda sendiri berpendapat apa yang diceritakan orang tua kita itulah yang kita pakai seperti itu. Kita mau tanya, ini kan masjid ini kan kurang lebih sudah 500 tahun Iya, ya. betul. Nah ini kira-kira bangunan mana aja yang masih asli ya? Kalau insya Allah ya sekitar 80% mungkin ya, atau 90%. Kalau pengetahuan saya, sejak saya kecil di Marunda ini, di Masjid Aulia Alam Marunda ini, itu hanya sebatas yang saya tahu yaitu bagian atap. Oh hanya atapnya saja Hanya ya? atapnya aja yang diganti oleh pemerintah DKI Jakarta pada saat itu. Jadi pada saat itu oleh pemerintah DKI Jakarta diganti. Kenapa? Pada zaman itu jadi gentengnya genteng daun, bukan kayak sekarang genteng pres. Kayu yang lapuk itu kita ganti bagian, misalnya satu lapuk itu kita ganti yang lapuknya, yang lainnya enggak diganti. Karena takutnya apa? Kita menjaga daripada bangunan ini dari arsitekturnya, jangan sampai arsitekturnya ini berubah. Menjaga keasliannya gitu ya bang Keasliannya ya? seperti itu, iya betul, itu betul sekali. Keren banget ya Mam, berarti ini 80% masih Insya Allah Ini cuma 80%. renovasi atapnya doang berarti ya bang Iya, ya? Sejauh hanya ini ya? diganti. Sisanya masih bener-bener Insya Allah. asli gitu. Bener-bener. Ini juga nih Bang, tadi kita sempat keliling di area masjid ini ya. Tadi Yeah. kita juga melihat ada sumur di samping sana. Itu sumurnya itu tuh awal mulanya gimana ya? Katanya juga dengar-dengar ada 3 rasa di sumur itu, benar atau tidak ya? Kalau namanya yang sumur 3 rasa itu atas penamaan daripada pejarah itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan pengurus Masjid Al Marunda itu tidak menamakan bahwa sumur itu sumur 3 rasa. Karena bahasanya nih orang peziarah atau yang wisata religi datang kemari bahwa menamakan ini sumur di 3 rasa, karena
para peziarah sendiri yang merasakan. Misalnya ada orang 4 gitu, ada orang 5. Ya, ada yang merasakan asin, ya seperti itu. Ada yang merasakan tawar, ada yang merasakan manis. Nah, makanya disebutnya sama para peziarah itu sumur 3 rasa. Oh, berarti yang namanya itu peziarah itu sendiri, Peziarah itu sendiri yang bukan. merasakan. Terus Bang, itu kan ada makam ya Bang, itu makam pemakaman umum atau makam buat orang-orang tertentu gitu Bang? Kalau makam yang sebelahnya makam umum, makam khusus untuk orang-orang Marunda. Dan di sini juga ada makam karomahnya. Beliau seorang wali Allah. Beliau bernama Kiai Haji Jamin bin Abdullah. Beliau dari salah seorang wali Allah yang datang ke Marunda ini untuk mengajarkan agama Allah, untuk mengajarkan ngaji, dan juga sekaligus mengurus pada zamannya itu mengurus Masjid Aulia Marunda, dan sekaligus menjadi, ya kalau dulu kan nggak ada DKM, nggak kayak sekarang, bahasanya ada ketua, ada wakil ketua, ada marbot, ada seksi ini, ada seksi. Kalau dulu kan bahasanya memang beliau yang mengurus, ya beliau yang nyapu, beliau yang jadi imam, beliau yang mengajar, seperti itu. Jadi bahasanya memang beliau semua yang mengurusnya daripada Masjid Al-Marunda. Oh, kalau zaman dulu tuh mesti diurus satu orang gitu Bang? Nah, kalau dulu kan bahasanya memang seperti itu. Bahasanya ya siapa sih yang mau ngurus masjid, masing-masing pada cari pada laut semua. Kalau beliau kan bahasanya memang seorang wali Allah. Namanya seorang wali Allah itu enggak, bahasanya ya bagaimana sih ya, namanya dunianya ya enggak seperti kita ngoyok mencari dunia. Yang dicari adalah ridhaan Allah, seperti itu. Ya bahasanya ya menjadi imam, ya menjadi pengurus, ya mengajar ngaji, seperti itu. Jadi memang beliau adanya di masjid, seperti itu. Makanya sampai sekarang beliau itu ya bahasanya ada orang-orang yang datang kemari ziarah ke makam beliau untuk mendoakan beliau. Mudah-mudahan dengan mendoakan beliau, apa yang didoakan, apa yang dihajatkan, apa yang dimohonkan dikabul dan dijawab Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, seperti itu ya, intinya mendoakan beliau, datang ke makam beliau, baca Fatihah, seperti itu. Satu lagi nih, kita kan sempat dengar-dengar juga katanya di sini kan deket dengan petilasan Si Pitung ya. Apakah benar juga Si Pitung tuh pernah sholat di sini gitu? Kabarnya tuh bener atau enggak Bang? Sekitar tahun 1974 nih kan ya, 1974 ini Masjid Aulia Al-Alam Marunda yang sekarang bernama Masjid Al-Alam Marunda Si Pitung itu kan dulunya kalau orang tua kita dulu menamakan masjid ini Masjid Agung Aulia tuh sebelum tahun 74. Nah, pada saat itu Marunda ini masih di wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Nah, itu masih bernama Masjid Agung Aulia pada saat itu. Dan setelah tahun 74, ya, setelah tahun 74 nih, nah masuklah wilayah Marunda ini ke wilayah DKI Jakarta. Nah, dan setelah masuk ke wilayah DKI Jakarta, nah masjid ini langsung dinyatakan menjadi benda cagar budaya oleh Provinsi DKI Jakarta. Nah, seperti itu. Nah, karena ceritanya bahwa masjid ini didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia, akhirnya masjid ini dinamakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bernama Masjid Al-Alam. Nah, kenapa dinamakan Masjid Al-Alam? Pada saat itu pendapat daripada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berarti masjid ini dibangun oleh alam, timbul sendiri, seperti itu pendapat. Walaupun bahasa cerita kita bahwa masjid ini dibangun oleh para aulia dalam waktu semalam. Nah, diambil kesimpulan, alam, dibangun oleh alam, seperti itu. Nah, karena timbul sendiri dibangun oleh alam, jadi disebutlah alam, seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu orang mulai mengetahui ceritanya Bang Pitung bahwa di sini ada rumah Pitung, dan juga untuk menciri khaskan bahasa yang tadi adik bilang bahwa Masjid Al-Alam Celincing tadi kan sebut salah nama. Nah, untuk membedakan bahwa Al-Alam Celincing dengan Al-Alam Marunda, nah disematkanlah di situ Masjid
Al-Alam Marunda si Pitung. Secara kebetulan juga Bang Pitung juga namanya beliau juga seorang Islam, seorang mukmin, karena beliau juga seorang pengembara dan juga dekat dengan rumahnya, dan akhirnya beliau juga pernah singgah dan nampak kelas di sini dan namakanlah oleh para pejarah tadi bernama Masjid Al-Alam Marunda si Pitung. Seperti itu. Baik. Nah ini namanya ada 3. Pertama Masjid Agung Aulia, karena orang-orang tua kita yang menamakan. Nah bernama Masjid Al-Alam Marunda setelah masuk Provinsi DKI Jakarta, dan Masjid Al-Alam Marunda itu setelah para pejarah mengetahui bahwa Masjid Al-Alam Marunda pernah disinggahi oleh Bang Pitung. Nah itu seperti itu. Oh, berarti ada 3 nama. Seperti Iya. itu. Dan berarti berita tentang si Pitung sholat di sini Itu tuh udah benar. benar. Insya Allah, Iya. insya Allah. Wallah segala sesuatu wallah alam bisawab. Iya. Segala sesuatu hanya Allah yang tahu. Kita hanya bercerita. Datangnya bahasanya ya kita hanya ya nggak melihat ada bukti nyatanya. Iya. Seperti itu. Iya. Ya wallah alam bisawab, segala sesuatu Allah hanya Allah yang tahu. Baik ya, terima kasih ya Bang atas pengetahuannya nih, kita Iya. jadi bertambah wawasannya dan teman-teman juga. Baik, kalau begitu kita berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh Mam, gak berasa juga ya nih kita ziarah sampai subuh. Iya, cepet banget ya. Perasaan kita baru jalan tadi malam deh. Iya udah lumayan lama ternyata Mam kita. Iya, tapi kan yang penting sekarang lu tahu kan kenapa dinamain Masjid Al-Alam. Tahu Mam, karena masjidnya itu alam yang bangun. Iya, bener banget tuh. Itu tuh juga bisa nambahin pengetahuan gue dan teman-teman yang lagi nonton nih di rumah. Nah teman-teman, karena udah subuh juga, kita berdua pamit undur diri ya. Nah, teman-teman, kita juga masih akan terus membahas rumah-rumah ibadah tertua yang ada di Jakarta nih. Jangan lupa tetap saksikan Rumah Ma Aji. Rumah Pengetahuan dan Budaya. Jangan lupa like, Share komen, dan subscribe. Dadah.